Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Vanessa Asila dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai minyak bumi. Yang pertama, pengertian minyak bumi. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Senyawa paling banyak adalah hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi juga merupakan komoditas hasil tambang dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Contohnya sebagai bahan bakar, mulai dari LPG, bensin, solar, hingga kerosin atau minyak tanah, serta material seperti lilin, parafin, dan aspal, serta berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, karet sintesis, deterjen, obat-obatan, dan lainnya yang dihasilkan dari minyak bumi tersebut. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik lainnya. Komponen kecil lainnya adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Yang ketiga, proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang sudah tertimbun di dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan dikumpulkan dalam sebuah perangkap, yaitu batuan gedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi pada rongga bagian atas gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Yang keempat, pengolahan minyak bumi. Pengolahan tahap pertama. Tahap pertama dilakukan dengan destilasi bertingkat, yaitu proses destilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan titik didihnya. Hasil pada proses destilasi bertingkat ini meliputi fraksi pertama, menghasilkan gas yang ada pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil yang berbahan bakar gas. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan tetapi diolah lebih lanjut menjadi bensin premium atau bahan bakar petrokimia yang lainnya. Nafta juga biasa disebut sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah. Selanjutnya akan dibuat kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan untuk bahan bakar diesel. Yang kelima adalah fraksi terakhir yang disebut juga fraksi residu yang bersih hidrokarbon, rantai panjang, dan dapat diolah lebih lanjut berbagai senyawa karbon lainnya, dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Pengolahan tahap kedua. Pada tahap kedua dilakukan berbagai macam proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama tersebut. Proses-proses tersebut meliputi yang pertama, perangkahan atau proses perangkahan yang dilakukan untuk perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilisasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Yang kedua, proses ekstraksi merupakan pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Yang ketiga, proses kristalisasi merupakan proses pemisahan produk melalui perbedaan titik cairnya, contohnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan. Akan diproses produk sampingan lilin. Keempat, pembersihan kontaminasi. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambah soda kaustik
tahan liat, atau proses hidrogenasi. Yang terakhir, dampak bahan bakar. Dampak pembakaran bahan bakar seperti minyak bumi dan gas alam terhadap lingkungan adalah timbulnya kabut asap, terjadinya usan asam, terjadinya pemanasan global, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.